Wow, dahsyat sekali. Saya suka sekali saudara-saudara kita memuji-muji Tuhan hari ini. Saudara, belakangan ini saya banyak bicara di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan tentang bagaimana mereka saudara-saudara untuk berjuang di tengah-tengah kehidupan. Karena ada banyak di tengah-tengah orang-orang percaya hari ini, saudara-saudara, mereka telah memulai pertandingan dengan baik, mereka memulai dengan iman. Tapi oleh karena tantangan datang bertubi-tubi, persoalan datang saudara-saudara seolah-olah tidak pernah selesai. Banyak orang mulai patah semangat. Beberapa orang mulai saudara-saudara berpikir, Tuhan kapan engkau menjawab persoalan saya. Dan saudara-saudara ada beberapa yang lain kemudian saudara-saudara bahkan mulai berpikir apakah saya sedang salah di dalam meletakkan hidup saya. Jadi saudara-saudara saya ingin berbicara kepada kita sebagai orang percaya bahwa masa depan kita sungguh ada dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Kita lihat ayatnya dari Amsal 24 ayat yang ke-14. Saudara, ada dua bagian sebenarnya dari Amsal yang menjelaskan, meneguhkan tentang kata-kata ini, ya, bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ayat yang pertama seringkali yang kita baca dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Tapi sengaja hari ini saya memilih dari Amsal 24 ayat yang ke-14. Amsal 24 ayat yang ke-14 yang saya temukan, katakan yoi. Asik. Saya suka ya. Dikatakan demikian, saudara-saudara, Amsal 24:14 kita baca bersama-sama saja, 2, 3. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara, pengamsal mengatakan ketahuilah. Ada perkara yang harus kita ketahui. Dikatakan demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan. Artinya saudara-saudara, kalau kita enggak mendapatnya, masa depan kita juga mulai hilang saudara-saudara. Ya, jika kita mendapatnya, maka harapan kita tidak akan hilang. Tapi jika kita tidak mendapatkannya, harapan itu saudara-saudara terbang dari hadapan kita. Jadi hari ini saya akan membicarakan akan 3 kebenaran. Yang pertama saudara-saudara, saya akan menyampaikan lebih dahulu 3 kebenaran tentang masa depan Anda dan masa depan kita semua. Kebenaran yang pertama saudara-saudara, bahwa masa depan yang indah, masa depan yang cerah bukan milik semua orang. Saya ulangi saudara-saudara. Ada orang banyak di dunia ini, tapi tidak semua orang memiliki masa depan yang sama, memiliki pengharapan yang tidak akan hilang, tidak semuanya. Ada orang-orang tertentu saudara-saudara, mereka melihat bahwa orang tuanya demikian baik, demikian sukses. Dan mereka berpikir, saya punya masa depan. Tapi kenyataannya, sekali lagi, masa depan yang indah tidak milik semua orang. Karena tidak bergantung pada apa yang kita miliki sekarang. Masa depan itu saudara-saudara sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Masa depan yang indah maksud saya. Yang kedua saudara-saudara, saya ingin cepat saja bagian pembukaan ini. Bahwa masa depan yang indah itu dapat menjadi milik Anda. Ya, jadi masa depan yang indah, jangan harap saudara-saudara kita mengatakan, oh amin semuanya punya saya. Tidak milik semua orang, tetapi saudara-saudara masa depan yang indah itu dapat menjadi milik Anda. Jika Anda saudara-saudara mendapatkan hikmat untuk jiwa kita. Jika kita mendapatkan hikmat untuk jiwa kita. Saudara-saudara, saya percaya masa depan Anda di dalam Tuhan adalah masa depan yang indah. Amin. Saya percaya itu saudara-saudara. Saya tidak mengerti, saya nggak bisa mengerti kalau Tuhan jauh-jauh dari surga saudara-saudara datang ke dunia. Mati buat Anda dan saya. Hanya setelah itu kemudian untuk memberikan kita masa depan yang buruk. Saya nggak percaya itu. Yang saya percaya justru sebaliknya, Tuhan dari surga. Dia datang ke dunia karena lihat anak manusia, Anda dan saya memiliki masa depan yang buruk. Kita terkena dengan dampak dosa. Dan kita pun melakukan dosa yang sama dan dunia menyerang kita. Dan iblis dasar mempermainkan Anda dan saya. Itu sebabnya mengapa Allah datang dari surga turun ke tengah-tengah dunia. Untuk saudara-saudara bukan hanya menyelamatkan Anda dan saya. Tapi setelah kita selamat, kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Dan oleh karena hubungan yang baru itu, memungkinkan kita untuk menang atas pencobaan. Memungkinkan kita untuk menang ketika kita berperang dengan iblis. Dan memungkinkan
Anda dan saya untuk memiliki masa depan yang indah. Amin. Saudara-saudara, dan itu sebabnya mengapa saudara-saudara Anda memiliki masa depan yang indah seharusnya. Dan anak-anak Anda juga memiliki masa depan yang indah. Anda harus klaim saudara-saudara bahwa masa depan adalah masa depan bersama dengan Tuhan. Tapi persoalannya adalah sekali lagi, demikian dikatakan hikmat untuk jiwamu jika engkau mendapatnya. Masa yang depan yang indah rupanya juga tidak otomatis saudara-saudara. Seorang jemaat saya, seorang yang luar biasa, melayani luar biasa, melayani luar biasa. Dalam kehidupannya, saudara-saudara, dia bersandar sama Tuhan, dia berdoa banyak. Tapi saudara-saudara, dengan sedih saya harus melihat saudara-saudara orang ini, karena kesederhanaannya, dia tidak mendidik anaknya dengan baik. Dan anaknya saudara-saudara kemudian salah bergaul. Dan saudara-saudara karena dia demikian sederhana saudara-saudara. Dia demikian percaya sama semua orang. Dan ada banyak perkara di dalam masa depannya yang seharusnya dia mendapatkan yang terbaik. Mulai terbuang sia-sia. Saudara, ada banyak kali kita saudara-saudara mendoakan anak-anak kita. Saya ingin cerita secara terbuka. Kita mendoakan anak kita mendoakan pekerjaan kita. Tapi kalau engkau gak memiliki hikmat yang cukup, kalau engkau gak memiliki hikmat yang cukup yang diberikan oleh Tuhan, marifat yang cukup. Kalau engkau saudara-saudara tidak sungguh-sungguh saudara-saudara dibimbing, minta bimbingan Tuhan dalam kehidupanmu. Bahkan saudara-saudara masa depan yang indah itu akhirnya sirna. Saya harus dengan sedih mengatakan hal ini. Karena rupanya saudara-saudara tidak segala seorang mendapatkan perkara yang sama. Tapi saya juga gak percaya pada sisi yang lain. Ada orang-orang demikian cerdik, penuh dengan tipu muslihat, demikian pandai saudara-saudara dan meninggalkan Tuhan, mereka mendapatkan masa depan yang baik. Saya enggak percaya juga. Sebaliknya orang-orang yang melakukan tipu muslihat yang buruk saudara-saudara, dan mereka melakukan banyak perkara untuk menjatuhkan sesamanya. Maka ada jalan yang ujungnya maut, pada jalan yang kelihatannya lurus tapi ujungnya adalah maut saudara-saudara. Mereka akan menuai sebuah persoalan dalam kita yang sangat besar. Dikatakan saudara-saudara, Asaf pernah berkata, ya aku iri dengan orang-orang yang sukses, tapi mereka tidak mencari akan engkau. Dan Tuhan kemudian membukakan saudara-saudara ketika Asaf berada di bait Allah yang kudus. Dan dia melihat mereka orang-orang yang luar biasa hebat, tapi penuh dengan muslihat itu. Mereka ditaruh di tempat yang demikian curam dan mudah sekali mereka untuk tergelincir. Dan ketika mereka tergelincir, maka kesudahan mereka sudah tiba. Jadi saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara masa depan itu sudah disediakan untuk Anda dan untuk saya sebagai orang percaya. Tapi ada perkara-perkara yang kita perlu lakukan saudara-saudara. Supaya kita mendapatkan masa depan yang indah itu. Ada perkara-perkara yang harus Anda kerjakan. Jadi saudara-saudara saya ingin bicara hari ini pada 3 kebenaran. Tadi 3 kebenaran tentang masa depan Anda. Saya ingin berbicara tentang 3 hikmat saudara-saudara untuk kita mengerti tentang mendapatkan masa depan. Ya, katakan 3 hikmat apa? Kenapa tiga? Ya saya pengen 3 aja saudara-saudara ya. Ya kalau mau 7 ya 7, tapi hari ini saya ingin bicara 3 untuk Anda semuanya. Yang pertama saudara-saudara, Anda harus mengerti, Anda memiliki yang namanya sense of destiny. Atau saudara-saudara Anda memiliki sebuah goal, sebuah tujuan saudara-saudara yang jelas tentang masa depan yang indah itu. Saya ingin cerita saudara-saudara tentang kesadaran. Sense of destiny itu bicara tentang kesadaran yang kuat tentang masa depan kita. Saya ingin cerita saudara-saudara. Tahu nggak kenapa seorang bayi yang kecil yang pertama kali hanya bisa berbaring dan kemudian merangkak. Pada akhirnya mereka berdiri tegak untuk berjalan dan berlari. Tahu nggak kenapa saudara-saudara? Oh ya itu DNA power, pasti ada naluri untuk dia berdiri bla bla bla. Saya katakan memang ya saudara-saudara, tapi saya mau beritahu persoalan yang terpenting seorang bayi dari hanya bisa berbaring, lalu kemudian dia berdiri dan melangkah bahkan berlari. Persoalannya adalah dia melihat model yang namanya papahnya itu berdiri. Mamahnya itu berdiri tegak, kakaknya itu berdiri tegak. Adiknya, dia belum punya adik, dia masih bayi, saudara-saudara, jangan salah. Ya, hanya kucing di rumahnya yang merangkak, saudara-saudara. Mengerti maksudnya? Jadi sekarang saudara-saudara muncul sebuah kesadaran pada dirinya. Ketika dia sedang berbaring, dia lihat kenapa saya berbaring. Sementara yang lain-lainnya semuanya lagi berdiri tegak dan mereka berjalan. Dan karena dia memiliki sebuah kesadaran yang kuat, tidak seharusnya saya terus berbaring.
Tidak seharusnya. Tidak seharusnya saya cuma merangkak. Dia melihat saudara-saudara sekelilingnya semuanya berdiri, semuanya berjalan. Maka muncul dalam dirinya, saya harus berdiri. Dan itu yang membuat seorang bayi, saudara-saudara, akhirnya dia mencoba untuk berdiri. Dia akan pegang baby box-nya dan dia mencoba untuk angkat badannya supaya dia berdiri. Dia mau menyamakan kehidupannya dengan kehidupan sekelilingnya. Berdiri. Ada sebuah kesadaran yang kuat bahwa masa depan saya bukan cuma berbaring saja. Masa depan saya haruslah berdiri seperti orang-orang yang saya lihat. Saudara-saudara, ini yang saya sebut dengan yang namanya sense of destiny. Sebuah dorongan akan sebuah kesadaran masa depan Anda ada masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa, saudara-saudara. Beberapa orang yang membatasi pergaulannya, saudara-saudara, dengan orang-orang yang tidak berpengharapan, dia akan menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tapi orang-orang yang bergaul dengan orang yang punya pengharapan yang tinggi. Dia melihat saudara-saudara teman-temannya semuanya memiliki pengharapan yang tinggi, pengharapan yang tinggi. Maka ada sebuah kesadaran dirinya, saya juga akan mendapatkan hal yang sama. Dan itu yang membuat saudara-saudara orang-orang semacam ini memiliki sebuah dorongan yang besar. Saya tidak mau cuma berbaring saja. Saya akan mencoba untuk berdiri. Dan saya akan mencoba untuk berlari bahkan. Saudara, Anda harus memperluas yang namanya saudara-saudara rekan-rekan Anda harus membaca saudara-saudara perkara-perkara yang besar supaya Anda mulai mendapatkan rupanya ada sesuatu yang lebih daripada apa yang saya bisa dapatkan sekarang ini. Saya ingin cerita. Sebanyak-banyaknya Anda bergaul dengan orang-orang hebat, saudara-saudara. Yang saya dapatkan secara pribadi adalah ketika saya bergaul dengan Allah yang super hebat itu. Setiap kali saya menyembah Tuhan dan saya berkata, Engkau Tuhan Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mulia. Saya tahu saudara-saudara hidup saya tidak seharusnya memiliki pengaruh yang kecil. Saya terus berdoa karena saya memiliki Allah yang besar, Allah yang mulia, yang kemuliaannya sampai ke seluruh dunia. Maka Tuhan pakai saya untuk boleh menyatakan kemuliaan Allah, kemuliaan yang besar itu. Karena Engkau memiliki kuasa yang besar, maka saya berkata pada diri saya tidak berjalan sendiri David, saya berjalan bersama dengan Allah yang besar. Dan saudara-saudara, karena Allah yang besar, saya mulai bergerak dan berjalan pada perkara-perkara yang besar. Tunggu waktunya saudara-saudara, tapi saya sedang berdoa dan sedang meminta Tuhan nyatakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saya untuk dipakai, menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya percaya kalau kita bergaul dengan Allah yang besar itu, kau sungguh-sungguh bergaul, kau sungguh-sungguh berpikir, kalau kita pakai istilah worship leader kita, saudara-saudara, bukan saja Tuhan berdaulat dalam hidup kita, tapi juga ingin kita lihat Tuhan berdaulat atas negara kita. Visinya besar untuk negara. Bahwa Allah bukan hanya sanggup memerintah hidup kita sanggup memerintah negara. Anda bergaul dengan Allah yang dahsyat itu saudara-saudara. Dan Anda mengatakan, saya percaya kemudian Allah akan menyatakan seluruh dunia melalui saya. Anda sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Anda mulai bergerak pada sebuah target yang lebih tinggi. Saudara-saudara. Anda mulai bergerak pada target yang lebih tinggi. Anda ingin dipakai untuk membangun akan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya merindukan hari-hari akhir ini banyak orang-orang percaya yang bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Saya memimpikan hari-hari belakangan ini ada banyak orang percaya yang memikirkan untuk kerajaan Allah di bumi semakin dinyatakan. Kemarin saudara-saudara kami sedang persiapan untuk pergantian majelis. Dalam rangka pergantian majelis itu saudara-saudara kami ada pembekalan training para calon majelis. Dan saya menyampaikan ke mereka isi hati saya saudara-saudara. Dan saya menyampaikan my dream saudara-saudara kepada mereka. Saya tuliskan, saya minta mereka juga tulis saudara-saudara. Dan setelah mereka tulis, saya bacakan apa yang saya tuliskan saudara-saudara. Dan saya mengatakan, kita ingin gereja kita menjadi gereja yang dahsyat dipakai Tuhan.
Tapi memang saudara-saudara untuk dipakai, dahsyat dipakai Tuhan, Anda harus, kalau kita boleh pakai istilah, Anda memerlukan saudara-saudara orang-orangnya akan bisa untuk mendukung Anda atau mendorong Anda. Ya, Pak, kita main-main sebentar boleh Pak? Boleh bantu saya Pak? Seandainya saudara-saudara, di sini aja Pak. Iya, terima kasih Pak. Seandainya Tuhan Anda yang besar, saudara-saudara ingin menarik Anda. Pak, mari Pak. Bapak tahan aja saya. Ya, semacam ini saudara-saudara. Anda posisinya bersama dengan Bapak Pendeta, saudara-saudara, dan Tuhan ingin tarik Anda, saudara-saudara. Persoalannya adalah banyak orang karena standarnya terlalu rendah. Hanya berpikir, yang penting saya bisa hidup untuk diri saya sendiri. Mereka nggak pernah berpikir untuk keluar dari daerah nyamannya untuk mencapai sesuatu yang lebih. Yang saya percaya Tuhan titipkan untuk hidup Anda. Maka terjadi saudara-saudara, Anda dan Tuhan terus-menerus tarik-tarikan saudara-saudara. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Tuhan tinggalkan Anda. Sudahlah, lu diajak naik nggak mau. Terus aja maunya di sana, ya udahlah, gue jalan sendiri. Dan kita tertinggal saudara-saudara. Oh, Tuhan tetap menyertai Anda, tapi Tuhan gak akan sanggup. Tidak bisa angkat Anda karena Tuhan memberikan Anda sebuah kehendak. Dan kehendak itu saudara-saudara memungkinkan Anda untuk tidak bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara, terlalu naif kalau kita hanya selalu bicara orang Kristen jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa. Ada 3 tahap, ada 3 level saudara-saudara. Yang pertama memang kita orang dunia yang jatuh dalam dosa. Satu kali Tuhan selamatkan kita jadi anak Allah, amin. Sekali anak Allah, selama-lamanya anak Allah, amin. Nah setelah jadi anak Allah, jangan kita berpikir kau jatuh dosa. Kita harus berpikir saudara, tahap berikutnya namanya adalah tahap pemuliaan. Yang ini adalah regenerasi, ini adalah glorifikasi saudara-saudara. Glorification, adalah regeneration saudara-saudara. Anda harus berpikir pemuliaan. Ketika Anda jadi anak Allah, Anda harus jadi, kapan Tuhan engkau pakai saya di dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara kemungkinan pertama ya saya tarik saudara-saudara dan kata enggak mau saya tinggalin aja. Kemungkinan kedua saya ikut turun saudara-saudara, adalah tarik-tarian capek saya di sini aja. Saya percaya Allah enggak pengen saudara-saudara melakukan hal itu untuk kita saudara-saudara. Kemungkinan ketiga ya terus tarik-tarian terus. 10 tahun berdoa, tapi saudara-saudara kita enggak siap untuk bergerak keluar dari comfort zone kita untuk masuk pada rencana Tuhan yang lebih besar. Tarik-tarikan terus 5 tahun, 10 tahun bergumul. Karena kita enggak punya atau kita enggak melepaskan mindset kita yang lama. Hanya satu kemungkinan saudara-saudara supaya kita mendapatkan masa depan yang indah itu. Silakan Pak. Kita bergerak naik saudara-saudara dan kita dikasih, silakan tepuk tangan buat Pak Pendeta. Terima kasih. Dan kita mendapatkan tepuk tangan saudara-saudara karena apa? Karena kita bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara kok nggak bisa. Dan saya usulkan jangan terlalu lama saudara-saudara untuk terus bergerak atau terus tinggal dalam sebuah sebuah titik di mana engkau nggak naik-naik. Engkau harus punya kesadaran akan masa depanmu. Dan itu mendorong engkau untuk bergerak lebih maju lagi. Dan engkau harus berpikir saya ingin membawa pengaruh yang lebih besar di tengah-tengah dunia ini. Tengah-tengah dunia ini. Kalau engkau seorang karyawan, saudara-saudara engkau berpikir kalau engkau karyawan, engkau enggak punya pengaruh. Karena bawahanmu sedikit. Engkau jadi seorang manajer, maka saudara-saudara pengaruhmu lebih besar. Betul? Kalau engkau saudara-saudara, jadi kalau engkau berdoa Tuhan supaya saya naik pangkat, itu bukan doa yang cukup baik. Ya doanya adalah Tuhan supaya saya memiliki sebuah kesempatan untuk mempengaruhi orang lebih banyak. Supaya saya bisa menjadi saksi lebih besar. Dan supaya kalau Anda saudara-saudara seorang yang memiliki level tertentu, Anda bisa bahkan kita bikin doa dalam perusahaan kita. Kita hadirkan kerajaan Allah dalam kantor kita, bukan. Jadi saudara-saudara mari kita berpikir saudara-saudara Tuhan memiliki sebuah rencana yang lebih besar daripada rencana saya. Boleh katakan sama-sama? Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada rencana saya. 2, 3. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada rencana saya. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kalau engkau punya rencana hari ini saudara-saudara, bawa kepada Tuhan. Dan katakan Tuhan ini rencanaku. Coba kamu lihat Tuhan, cocok apa enggak? Dan Tuhan mengatakan, good but not good enough. Baik tapi tidak terlalu baik. I have a big deal with you. Saya punya sebuah rencana yang lebih besar daripada engkau. Anda kenal pendeta D.L. Moody? Saudara-saudara, dia adalah pendeta tokoh kebangunan rohani Injili, saudara-saudara. Dia dulunya adalah seorang tukang semir sepatu.
Ketika dia dipanggil Tuhan, dia menyerahkan diri sama Tuhan, saudara-saudara. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang berpikir besar untuk memengaruhi dunia. Dan dia tulis, saudara-saudara, if you have, atau bahasa Indonesia langsung aja, jika kamu memiliki Allah yang besar, jika kamu memiliki Allah yang besar, jangan berpikir hal-hal yang kecil. Jika kamu memiliki Allah yang besar, jangan berpikir hal-hal yang kecil. Mari kita berpikir untuk hal yang besar, saudara-saudara. Hari-hari belakangan ini, anak-anak Tuhan sangat dibutuhkan pengaruhnya di masyarakat. Itu bisa di politik, tapi gak harus politik. Bisa ekonomi, bisa pendidikan, dan apapun itu. Yang kedua, saudara-saudara. Jadi tiga hikmat tentangnya namanya masa depan, kau harus memiliki yang namanya sense of destiny. Anda harus sadar bahwa saya nggak ditakdirkan hidup semacam ini. Kemarin saya sampaikan di dalam training majelis, saudara-saudara. Yesaya itu kurang hebat apa, saudara-saudara? Dia serahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan bukan jadi hamba Tuhan, dia bahkan saudara-saudara menyerahkan diri untuk melayani sebuah bangsa yang tekar tengkuk namanya bangsa Israel. Tapi Tuhan mengatakan, hei, aku nggak terkesan kamu jadi hamba Tuhan. Bahkan aku nggak terkesan karena kamu mau melayani namanya bangsaku. Terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku. Untuk cuma melayani orang Israel. Aku ingin kamu melayani bangsa-bangsa. Yesaya dipanggil jadi hamba Tuhan aja sudah keren mungkin. Tapi dia mengatakan terlalu kecil. Ya, pikirkan yang lebih besar lagi. Karena pembuangan Israel ke Babel adalah sebuah cara bagaimana Tuhan sekarang namanya dimasyurkan bahkan di kerajaan Babel. Daniel ada di sana. Menyatakan kemuliaan Allah. Dan saudara-saudara dikatakan ada orang-orang, engkau mari berpikir yang lebih lagi. Karena Tuhan khususnya hari-hari belakangan ini membutuhkan sekali orang-orang banyak untuk boleh dipakai bagi dia lebih dahsyat lagi. Ya, saya bersyukur saudara-saudara belakangan ini kami saudara-saudara bisa melayani jauh lebih besar daripada yang dapat kami pikirkan. Ya, melalui Max You Training Center kami bisa berhasil saudara-saudara dipakai Tuhan untuk masuk ke banyak tempat di Indonesia dan mentransformasi 2.000 orang lebih siswa saudara-saudara. Mereka saudara-saudara memiliki cita-cita yang lebih baik saudara-saudara daripada yang dulu. Dan mereka memiliki passion yang luar biasa kepada Tuhan. Mereka tinggalkan dosa yang begitu merintangi mereka untuk berlari lebih cepat lagi. Ya, kepada panggilan Allah, panggilan surga itu. Kami memikirkan hal yang lebih besar lagi saudara-saudara bagaimana Tuhan bisa mentransformasi. Ya, melalui kita yang kecil ini. Tapi Tuhan saudara-saudara bisa mengerjakan perkara yang besar. Yang kedua, tidak asing mungkin dalam telinga Anda, tapi saya ingin pakai istilah yang sama yaitu do the best. Apa? Do the best. Nah, saya ingin cerita tentang do the best dari seorang atlet perempuan saudara-saudara di Olimpiade tahun 1992. Dia lari sprint saudara-saudara, lari cepat sejauh 600 meter saudara-saudara. Nama atlet wanita ini adalah Heather Domiden. Heather Domiden adalah seorang atlet Kristen yang mengandalkan Tuhan. Dan dia saudara-saudara mengatakan saya ingin memberikan yang terbaik dalam lari saya. Untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk bangsa saya, untuk negara saya. Jadi saudara-saudara dia mulai ketika pistol diledakkan, saudara-saudara dia mulai berlari. Saya sebenarnya bawa klipnya, tapi saya pikir enggak harus Anda melihatnya, saudara-saudara. Jadi kemudian Heather Domiden ini ketika dia berlari, saya melihat saudara dia berlari cukup kencang. Di tengah-tengah Olimpiade seluruh dunia mereka berlari cepat sekali saudara-saudara. Dia berlari di urutan 3-2, 3-2, 4-2 saudara-saudara. Dia berlari kencang. Dia memberikan yang terbaik, dia berlari kencang. Saking dia nafsunya lari saudara-saudara, akhirnya dia kesandung, keserimpet jatuh. Longsor saudara-saudara. Karena jatuh dalam hitungan detik saudara-saudara, semuanya saudara-saudara jauh meninggalkan dia ada di sana. Tapi heran saudara-saudara, ketika dia jatuh, dia merasa harapan saya untuk menang, apakah harus hilang begitu saja? Dia bangkit dan dia lari lagi saudara-saudara. Dan yang aneh adalah ketika dia setelah jatuh, dia bangkit dan dia berlari untuk kali kedua. Larinya
luar biasa cepat sekali saudara-saudara. Sampai dia susul dari belakang semua. Kemudian urutan kedua dan 1, 2, 1, 2. Dan kemudian ketika finish, dia meraihkan juara yang pertama. Bayangkan, awalnya saudara-saudara dia berlari sangat cepat sekuat tenaga. Kalau saudara-saudara kita tanya sama Heather Domiden, ya, apakah kamu sudah berlari yang terbaik? Saudara-saudara mungkin dia mengatakan saya sudah berlari yang terbaik. Tapi rupanya belum terlalu baik saudara-saudara. Karena saudara-saudara ketika dia jatuh dia bisa berlari lebih cepat lagi. Ya lebih baik lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi tapi Tuhan saudara-saudara dia mengambil ayat saudara-saudara setelah kejadian itu dia bersaksi di mana-mana Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya saudara-saudara segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia berlari saudara dengan kekuatan Allah. Tapi saudara-saudara, kalau dia ditanya apakah kamu berlari sudah baik? Awal mungkin dia bilang, saya sudah berlari baik kok. Cuma memang gagal. Tapi ketika dia jatuh, harapannya seolah-olah hilang. Dia berteriak sekali lagi sama Tuhan. Dan dia berlari saudara-saudara. Itu baru lari yang terbaik yang dia miliki. Saudara, kadang-kadang kita terlalu gampang menyerah. Kita berpikir dan kita berdoa dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya sudah lakukan segalanya. Segala cara sudah saya coba. Saya sudah lakukan sekuat tenaga saya. Besarin anak saya sekuat tenaga, kerja sekuat tenaga. Saya sudah lakukan yang terbaik. Tunggu saudara-saudara sampai kita dijatuhin Tuhan. Kadang-kadang kita harus jatuh dulu saudara-saudara. Baru kita sadar, rupanya saya belum cukup baik. Rupanya saya belum cukup baik saudara-saudara. Dan ketika Anda jatuh itu, Anda kemudian minta Tuhan, gimana sih caranya lari yang lebih keren? Dan saudara-saudara, segala perkara dikatakan dapat kutanggung, harapan itu rupanya enggak hilang. Karena ketika Heather Domiden jatuh, itu justru adalah titik di mana dia saudara-saudara menemukan lari yang terbaik yang dia bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Dan dia dapat juara pertama. Itu heboh sekali. Saya melihat saudara-saudara sampai saya heran. Apa benar orang yang ini saya ulang 3 kali baru sana. Iya benar, jatuh. Kamera sudah jalan sana, dia hilang tiba-tiba. Pertama. Saudara itu membuat kita harus memacu diri terus-menerus untuk memberikan yang terbaik. Yang saya suka kalau saya datang ke Kelapa Gading Presenter, salah satunya saudara-saudara. Saya selalu mendapatkan performance yang terbaik untuk Tuhan dari tim musiknya. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka saudara-saudara Oilband. Saya selalu senang saudara-saudara ya. Saya itu selalu berpikir aduh ya gimana caranya ya untuk boleh apa. Ini kan ya di syuting semua kan ya, kita mungkin bisa lihat apa ya ini ya, aransemennya lah dan semuanya saudara-saudara. Hey, saya mau beritahu, mana drummer kita, siapa namanya? Anton, Toan, Toar. Kamu sudah berikan yang terbaik, tapi kamu bisa lebih baik lagi. Amin. Betul saudara-saudara. Ya. Kita mungkin merasa saya yang terbaik, saya mau beritahu, kita bisa lebih baik lagi. Kalau engkau selalu berkata, sudah maksimal, belum apa-apa. Ya Toar keren banget saudara-saudara, tapi Tuhan mungkin bilang, hai Toar kau bisa lebih baik lagi. Saudara-saudara itu yang saya maksudkan, saudara-saudara do the best. Karena seringkali kita saudara-saudara puas diri, kita puas diri. Kita sudah merasa sudah cukup perjuangan saya, sudah cukup sabar saya sama suami saya mungkin. Sudah cukup yang namanya saya menasihati anak saya. Tuhan mengatakan kamu bisa lakukan yang lebih lagi. Bisa. Itu sebabnya mengapa saudara-saudara di dalam salah satu beban yang diberikan Tuhan sama saya adalah yang namanya training center kami. Kami memberikan hikmat bagaimana kita bisa melakukan yang lebih baik lagi daripada yang kita miliki sekarang. Tuhan punya kapasitas yang lebih besar yang siap diinjeksikan pada Anda. Untuk Anda memberikan yang lebih baik lagi dalam kehidupan Anda. Amin. Coba senggol sebelahnya, kamu belum yang terbaik. Katakan dulu. Bisa lebih baik lagi, amin. 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 Saudara-saudara betul.
Betul. Saudara-saudara kalau saya sudah puas diri, ada waktunya saudara-saudara saya merasa puas diri, betul. Ya, atau waktunya saya merasa puas diri, saya mengatakan, wow David cukup keren kamu. Tapi sampai satu titik saya mengatakan saya belum apa-apa. Saya memiliki visi yang lebih besar lagi. Dan saya meminta kapasitas yang lebih besar lagi. Yang rupanya memang sudah Tuhan siapkan. Itu berita baiknya saudara-saudara. Tuhan kita nggak usah ngada-ngada cari, Tuhan udah siapkan buat Anda dan buat saya. Ya, tinggal ketok pintu surga, lalu Tuhan kasih kapasitas itu buat Anda. Amin. Amin. Do the best, berikan yang lebih baik lagi ya. Berikan yang lebih baik lagi. Yang terakhir saudara-saudara. Ingat yang namanya God's factor. Ya, God's factor itu apa ya? Faktor Tuhan saudara-saudara, faktor Allah. Saya mau cerita lagi tentang ini. Saya senang dengan kisah-kisah yang luar biasa dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah di dalam, apa ini ya, Liga Inggris kah waktu itu, saya lupa catat, saya jarang nonton bola sih ya. Ya cuman kalau ada tokoh-tokoh keren, saya suka saudara-saudara untuk apa namanya nih, untuk lihat saudara-saudara. Ya mungkin siapa yang penggemar bola? Banyak ya. Tolong beritahu saya. Oh saya rasa Albert ya, siapa namanya? Andre ya, saya sempat cerita waktu itu ya di sebuah kesempatan sama Andre ya. Saudara-saudara Anda kenalnya namanya Fernando Torres? Oh kenal ya. Ya saya juga kenal dia, sayangnya dia nggak kenal saya saudara-saudara ya. Fernando Torres itu katanya dulu pemain dari Liverpool ya, lalu diambil Chelsea ya betul ya. Nah ada sejarahnya saudara-saudara, Fernando Torres ini memang striker luar biasa, ya dia keren banget di Liverpool sehingga akhirnya dia di-hire, diambil sama namanya Chelsea dengan bayaran yang sangat mahal saudara-saudara, sekitar 50 juta pound sterling. Dan dalam permainan bola, ada yang gak suka bola, saya mau beritahu sedikit, itu ada 11 orang, nggak lebih nggak kurang saudara-saudara kecuali kena kartu merah ya. Ya, satu orang jadi jadi gawang, saudara-saudara apa namanya kiper, lalu 10 serang, saudara. 10 ada di lapangan bergerak, saudara-saudara. Nah biasanya ada namanya pola-pola tertentu yang diterapkan oleh pelatih, saudara-saudara ya. Nah polanya biasanya 3, lalu kemudian misalnya adalah berapa nih, 4, lalu kemudian misalnya adalah 3, totalnya 10, saudara-saudara, berarti kita butuh 3 penyerang. Ya 4 saudara-saudara untuk oper-oper, 3 untuk bertahan. Kalau 3 penyerang itu artinya saudara-saudara dia bisa serang dari tengah, dari kanan, dari kiri, bisa dibagi rata. Bola dari manapun bisa masuk saudara-saudara karena 3 di depan ya. Tapi kalau keren banget kadang-kadang 2 strikernya, penyerang utamanya. Fernando Torres ini saudara-saudara ketika diambil Chelsea, dia dipasang dengan modelnya namanya 4-5-1. Artinya cuma 1 orang maju di depan. Harapannya karena ini orang keren banget, bola di over dia, 1 orang, gol. Harapannya gitu saudara-saudara. Cuman memang prestasi manusia itu kadang-kadang bisa naik turun atau gimana ya. Jadi saudara-saudara selama dia main merumput ya bersama dengan Chelsea, ya setelah 1 musim saudara-saudara pertandingan selesai, dia cuma masukin 7 gol. Itu sangat sedikit sekali. Dengan bayaran transfer 50 juta pound sterling saudara-saudara ya. Lalu dia pernah dibandingkan sama seorang pemain bola yang lain ya, namanya adalah Sarito dari MU saudara-saudara. Ya bayarannya murah saudara-saudara tapi bisa masukinnya banyak. Jadi dipikirnya gobloknya minta ampun ya, ternyata ini kita salah orang, nah gitulah kira-kira. Jadi saudara-saudara hampir akhir dari musim pertandingan itu, Fernando Torres saudara-saudara dia sudah putus harapan, dicerca oleh yang namanya surat kabar berkali-kali, ya pelatihnya marah-marahin, manajernya saudara-saudara, wah sedih sekali dengan 1 orang ini. Lalu kemudian hampir berakhir musim pertandingan ketika dia mau bertanding saudara-saudara atas nama Chelsea, dia didatengin oleh seorang temannya, namanya adalah David Luiz. David Luiz ini adalah orang Kristen yang luar biasa saudara-saudara. Dia keren banget, dia sebenarnya bisa di striker, bisa di tengah, bisa di belakang. Kali itu dia main di belakang saudara-saudara, dan memang banyak di belakang. Dia berjemaat di gereja Atletas de Cristo saudara-saudara. Dan dia pernah saudara-saudara bernasar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup ini adalah milik Allah. Tujuan hidup kita sudah ditentukan olehnya. Iman saya telah membantu saya untuk tampil lebih baik sebagai seorang pemain. Iman itu pula yang menguatkan saya dan menginspirasi saya. Ini adalah kata-kata David Luiz, saudara-saudara ketika dia masih main di Portugal.
Jadi orang ini saudara-saudara adalah orang yang cinta Tuhan dan serahkan hidupnya sama Tuhan. Jadi dia dengar temannya Fernando Torres ini gagal, prestasinya ancur-ancuran, nggak bisa apa-apa, ya masa depan suram, sudah mau ditendang saja saudara-saudara dari klubnya. Jadi David Torres sebelum berlaga sudah ada di tepi, sebelum saudara-saudara mereka datang ke posisi masing-masing, tiba-tiba David Luiz datengin Fernando Torres. Terus kemudian badannya lebih kecil saudara-saudara David Luiz itu, terus pegang kepalanya Fernando Torres, doain rupanya. Rupanya David Luiz doain Fernando Torres. Isi doanya kita nggak tahu, ya kira-kira Tuhan tolong Fernando Torres ya, supaya dia ingat engkau, ya supaya dia main bola bersama dengan engkau. Jangan sampai sombong dengan kemampuannya sendiri sehingga dia tinggalkan engkau. Kira-kira doanya gitulah, saudara-saudara. Jadi Fernando Torres kalau Anda lihat di klipnya lucu sekali, saya juga bawa klipnya saudara-saudara. Oh, yang ini saya nggak bawa ya. Dia bingung. Orang Eropa itu banyak yang sudah ateis, dia malu saudara-saudara. Jadi dia sambil didoain dia gini-gini aja. Tapi dia gini juga, saudara, untuk kepala juga, tapi gini-gini saudara-saudara. Ya. Doain. Dan setelah itu kemudian David Luiz tepuk perutnya. Maju. Dan mereka berlaga saudara-saudara. Tahu enggak? Di pertandingan itu dia bisa masukkan 1 gol. Dan kemudian gol yang kedua Fernando Torres mulai cemerlang lagi. Pertandingan itu adalah pertandingan dia mendapatkan 2 gol saudara-saudara. Langsung surat kabar mengekspos, waduh didoain jadi berhasil, bla 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 bla. Tapi saya tahu saudara-saudara, rupanya bermain bersama dengan Tuhan dan bermain tanpa Tuhan itu hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Fernando Torres biasanya bermain sendiri tanpa Tuhan. Mandul. Dia punya kemampuan setinggi langit hebatnya. Tapi saudara-saudara Tuhan mengatakan kamu enggak bisa. Dan tetap enggak bisa. Tapi ketika saudara-saudara dia mulai libatkan Tuhan, dia berhasil. Nah, kita enggak tahu sejarah penampilannya berikutnya saudara-saudara. Saya enggak ngikutin juga. Tapi saya ingin katakan satu hal. Kalau engkau sudah bergaul bersama Tuhan, dan kau mendapatkan sebuah visi yang cukup besar, masa depan yang lebih baik, saudara-saudara. Pengharapan yang lebih baik, saudara-saudara. Ingat, masa depanmu tidak akan hilang. Amin. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Yang kau lakukan adalah, ya, sambil kau terus bergaul bersama Allah, saudara-saudara, lakukan yang terbaik. Kalau engkau sekarang merasa sudah cukup baik, saya memberitahu belum. Mungkin kita belum melakukan yang lebih baik, saudara-saudara. Mungkin belum. Ya, hamba Tuhan besar. Edwin Louis Cole memulai karir pelayanannya menjangkau dunia umurnya 60 tahun. Orang mengatakan ya sudah bau tanah mau apa. Itu adalah waktu Tuhan pakai dia. Musa umur 80 tahun saudara-saudara. Siapa tuh? Henry Ford saudara-saudara. Dia sempat sukses lalu terpuruk saudara-saudara. Dia membangun karirnya baru lagi saudara-saudara. 50 tahun lebih itu saya rasa. 50 tahun lebih, hampir 60 tahun juga itu. Saudara-saudara saya mau beritahu, ya, tidak ada perkara yang mustahil. Lakukan yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Dan andalkan Tuhan. Jangan bermain sendiri. Jangan berjuang sendiri, andalkan Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara-saudara. Bolehkah pemusik membantu saya naikkan pujian yang tadi?